kami bersyukur pagi ini bisa ketemu lagi untuk satu acara yang sangat serius saya pikir ya, itu AI dan siswa atau mahasiswa. Ini satu apa Pak Max, satu kondisi di mana kita bergumul semua ya. Jadi mungkin di dalam seluruh bidang pelayanan, mungkin sekolah atau pendidikan itu dengan kedatangan kehadiran AI itu mengalami dampak yang paling signifikan ya Pak, karena langsung berhubungan dengan siswa dan mahasiswa yang sudah memakai AI karena sudah ada di tangannya, sudah ada di HP kita, tetapi secara institusi pendidikan belum siap untuk itu. AI berkembang terlalu cepat ya Pak Max. Ya, dan karena itu saya akan bilang ini bukan satu bidang yang bukan paling dampak, tapi paling tidak didapat dampaknya, tidak dapat manfaatnya karena itu masih menjaga diri dan itu masih tidak tahu bagaimana untuk perkembangan dan bagaimana akan bisa dipakai dengan baik-baik. Dan saya rasa ini topik yang penting. Sudah 2 minggu yang sangat, lalu ya. ada AI dengan dosen dan guru. 2 minggu lagi akan ada tentang institusi pendidikan Kristen dan AI dan pendidikan secara umum seharusnya satu topik yang paling goncang dan paling sangat exciting, paling wow. Lebih lagi untuk pendidikan Kristen. Tapi mengapa dunia pendidikan secara umum respon lebih cepat daripada dunia pendidikan Kristen? Lebih lagi untuk siswa mahasiswa. Ya, untuk institusi kita akan berbicara minggu depan ya Pak. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang siswa. Nah ini kami bisa merasakan ya apa gejolak dengan adanya AI ini bagi siswa karena di luar sekolah mereka memakai AI, tapi di dalam sekolah seringkali belum. Nah, kita akan membahas dari awal ya Bapak Ibu. Silakan Pak Max. Ini sesi kedua daripada 3. Ini AI dan siswa. Guru dosen institusi pendidikan sudah lewat. Dan sekarang ini dalam rangkai 3 sesi sudah dibilang. Dan ayo mulai tentang AI dan siswa mahasiswa. Bagaimana harusnya hadapi? Apakah ada trik, tips? Apakah ada mungkin cara yang mengusul untuk itu? Hari yang lalu kami sudah lihat untuk realitas, respons AI dan pendidikan, dan sekarang kami akan mulai dengan agenda ini. Ada 4 poin yang penting. Yang pertama itu akan kami lihat failure, kegagalan yang ada. Dan setelah itu akan bersama untuk lihat 4 pillar untuk persiapan mahasiswa dan siswa untuk AI future, untuk AI masa depan. Setelah itu akan lihat tip, tricks, dan sedikit dari Daniel dan nasihatnya, dan akan tanya apa arti excellence, AI for God, dan masa depan, khususnya untuk mahasiswa dan siswa. So, mulai dengan gagalnya. Saya punya pertanyaan sebelum lanjut, tapi apa tujuan dari sekolah? Bisakah dalam chat? Bisa just raise hands, tetapi sekolah itu untuk apa? Oke, silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom berbagi pendapat apa tujuan sekolah menurut Bapak Ibu. Ya, boleh dituliskan di live chat. Oke. Ya, dengan pendek saja ya, tidak perlu panjang-panjang. Oke, sudah mulai. Sekolah itu untuk belajar. Ya. Belajar apa? Tapi apakah hanya untuk belajar? Berapa banyak orang saya tahu mereka hanya ke sekolah untuk apakah dapat gelar? Apalagi tujuan untuk sekolah? Tempat transfer ilmu. Oh. Oke. Ya. Dan lain-lain. Tujuan sekolah menurut saya itu bisa membantu anak-anak berpikir yang matang dan positif. Saya suka yang Rika bilang, to learn how to learn, untuk belajar bagaimana belajar. Sekolah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk belajar menjadi manusia seutuh atau warga yang baik. Ya,
Setuju, setuju. Tanpa sekolah, apakah orang akan jadi warga yang baik? Apakah akan belajar Pancasila dan semua dasar daripada bangsa ini yang tahun ini 80 tahun? Ya. Proses belajar ada tujuan dari sekolah. Tak hanya belajar, tapi proses yang ada di belakangnya. Tujuan sekolah untuk mengembangkan pengetahuan. Oke, baik. Ya. Dan nggak ada yang bilang untuk dapat ijazah ya Pak ya? Oh, tidak. Oke, well, silakan lanjut untuk di chat, tapi saya akan lanjut untuk presentasi. Ini beberapa tujuan. Banyak bilang yang penting saya dapat gelar. Kalau saya pakai cara apapun, ada lain yang bilang, well, tujuan untuk sekolah itu punya satu fondasi, satu dasar iman, satu dasar kemanusiaan. Kalau itu sekolah Kristen, saya tahu siapakah saya dalam Alkitab, dalam iman, dalam firman, dan seterusnya. Ada yang bilang itu tempat untuk dapat informasi, untuk curriculum. Karena bangsa bilang anak harus dapat informasi ini, harus sudah hafal minimum dan lulus. Ada lain yang bilang itu tempat untuk ajar, mengajar. Ada seperti tadi dari Rika, learn how to learn. Pasti sudah baca catatanku. Nah, saya sangat setuju dengan itu. Ada orang lain bilang ini tempat untuk memperlengkapi. Untuk dapat tak hanya pengetahuan, tapi skills. Untuk dapat skills untuk memakai pengetahuan. Ada lain bilang, jujur sekolah hanya satu tujuan. Untuk menghasilkan manusia kecil yang berguna untuk masyarakat. Atau yang produktif untuk bisnis. Kalau mereka keluar dari sekolah sudah tahu semuanya tapi tidak ada gunanya, apa? Ya, ini sama dengan pendapat Pak Yohanes Sudarman ya. Membentuk karakter yang baik dan berkontribusi untuk dunia dan manusia. Iya, warga yang baik, characters. Dan apakah itu juga tempat untuk melahirkan pimpinan dari masa depan? Dan secara Alkitabiah, minimal sekolah itu tempat untuk dari generasi ke generasi ke generasi godliness mulai dibentuk. Daripada orang tua yang diajar, diwajibkan. Saya diajak dan wajibkan untuk ajar anaknya sampai sekolah yang mempersiapkan anak untuk masa depan. Ada orang yang bilang sekolah itu tempat masa depan akan dicetak. Saya suka kutipan itu. Masa depan akan dicetak dari sekolah. So, gimana? Apakah saat ini sekolah sedang mempersiapkan untuk masa depan itu? Untuk dunia yang AI? Untuk generasi AI? Nah, kalau percaya satu tujuan utama dari sekolah itu yang baris biru di bawah untuk mempersiapkan masa depan. Gimana hasilnya? Lebih lagi, apa dampak AI terhadap tujuan itu? Dan mau tidak mau saya lihat ini mengganggu cara sekolah yang lama. Cara sekolah yang dulu dan cara sekolah yang sekarang tidak bisa sama. Dan apakah masih sukses? Kau bilang sekolah yang lama jalan baik-baik. Apa sekolah sekarang dan masa depan masih jalan dengan baik-baik? So, ini hanya intro. Biasa kalau saya omong tentang topik AI dan apa dampak AI, tak hanya tentang sekolah, tapi tentang gereja, tentang apapun, saya mulai dengan gambar ini. AI is scary, itu bahaya. AI is dangerous dan sangat menakutkan. Tapi kali ini saya tidak mau mulai dengan gambar ini. Kalau saya sedang refleksi tentang apa dampak AI, yes, ada sisi gelap. Ya, harusnya takut dan harus mengerti AI. Tetapi saya mau mulai dengan ini. Apakah untuk siswa dan mahasiswa, sekolah menggagal saat ini, gagal untuk mengajar dan mempersiapkan mereka untuk AI. Dan kami akan lihat point per point untuk fase ini. Apakah sekolah saat ini menggagalkan, gimana sekolah gagal gagal untuk persiapan
siswa untuk mahasiswa mempersiapkan. So, mulai. Saya beberapa cerita. Saya weekend ini ngomong dengan satu kepala sekolah SMP dan dia ceritakan seluruh kotanya melarang anak untuk pakai HP di sekolah. Hanya saat di sekolah. Ya, saat di sekolah mereka dilarang. Lebih daripada itu dan karena itu anak tidak diajar tentang AI. Karena itu mereka di luar sekolah, wah mereka ramai-ramai dan mainkan itu sendiri, tetapi sekolah tidak memungkinkan HP dipakai. Berarti mereka tidak sedang disiapkan sebagai warga digital, lebih lagi AI. Di awal tahun ini, ada kesempatan untuk ngomong dengan 500 guru di sekolah Kristen, termasuk yang daripada badan pengurus, kepala sekolah, 20-an, dan seterusnya. Dan ternyata leadership belum siap, dan guru-guru belum siap untuk AI. Tapi mereka sedang bergumul dengan pertanyaan ini. Kalau dalam 5 tahun, tempat ini tidak tempat yang sudah mengerti memakai dan sudah AI first, semua siswa akan sudah pergi ke tempat yang lain. Mereka sedang khawatir masa depan mereka karena mereka tidak mampu untuk menghadapi dan tidak tahu bagaimana berubah sesuai dengan itu. Saya beberapa bulan yang lalu, Bu Yulia, ada kesempatan untuk mengajar untuk guru agama Kristen, 1000-an untuk seluruh Jawa Tengah. Dan ternyata tanya mereka tentang AI dalam kurikulum, enggak. Dalam program, enggak. Dalam kelas, apakah ada kaitan AI dengan agama Kristen? Apakah ada? Ternyata tidak. Dan mereka kaget waktu mulai belajar tentang AI. Dan hanya apa itu? Tapi AI for God. Dan hanya bagaimana WA dengan AI, tapi PA dengan AI. Dan mereka hampir antara kagum dan takut. Kagum karena wow, ini alat dan kesempatan luar biasa. Tapi takut karena tidak bisa dengan cara yang sama dulu. Hanya tahun ini sudah kepada lebih dari 10 STT dan dosen sulit untuk tahu bagaimana untuk pakai AI. Lebih lagi kadang-kadang dari gereja masih ada yang bilang ini dari setan. Ada lain yang bilang ini alat yang luar biasa. Dan mahasiswa waktu masuk di dalam kelas dilarang untuk memakai AI untuk tugas-tugasnya. Tapi dosen yang sama sedang tanya kepada kami untuk bagaimana pakai AI untuk tugas-tugas mereka karena banyak dari dosen masih sedang studi lanjut atau masih. Dan so itu satu paradoks. Bagaimana dosen yang mau pakai AI dan mahasiswa yang tidak bisa. Tapi ada di tengah ini yang bergumul dan masih sedang coba cari caranya. Jujur, di Amerika, ini saya lihat kacau balau. Ada satu unjung, mereka takut dan anti teknologi, anti AI, dan mikir ini sesuatu yang akan hancur, akan membusuk otak daripada anak. Jangan ada AI sampai ada sekolah yang 100% AI dan tidak pakai guru. Nah, hanya 2 atau 3 sekolah yang tidak pakai guru 100% AI dan lebih mahal 3 kali daripada sekolah yang biasa. Dan anak belajar dengan hasil yang bagus. Mereka pakai mentor dan orang untuk menolong anak untuk punya karakter dan dibentuk dengan cara yang lain daripada hanya AI. Tetapi seluruh tugas mendidik anak dari sisi bahan informasi dan kurikulum itu oleh AI. Ada 2 ekstrim, tapi bagian besar 60-70% itu dalam khawatir akan AI, bukan menerima dengan baik-baik di Amerika. Di China, terbalik, 95% memakai AI dan itu diwajibkan untuk universitas. Mereka tak hanya itu satu sumber kebanggaan nasional. Mereka punya 4 AI yang bagus dari DeepSeek,
Quinn, what is it? Q1, I think it is, and Lime. Alibaba dan mereka punya luar biasa bagus AI dalam bahasa Chinese yang dipakai oleh hampir semua sekolah. Dan itu bukan AI ditakutkan, tapi mereka mau maksa anak untuk pakai AI lebih banyak, tidak lebih sedikit. Ya, AI kayaknya paling getol sekali dengan China, lebih getol dengan AI dibandingkan semua negara yang lain ya Pak ya. 50% plus dari semua artikel jurnal tingkat akademis tinggi tentang AI tahun yang lalu itu dari China. Lebih daripada itu, gimana di Indonesia? Dan saya dengar orang yang, wah, berjuang mati-mati untuk gimana memakainya. Tapi sering sendiri karena dengan siapa? Sering kadang-kadang tersembunyi karena sekolah tak mendukung. And seperti you bilang, semua mahasiswa sedang memakai. So gimana? Saya akan bilang, saat ini mau tidak mau, untuk siswa mahasiswa, gagalan seperti ini. Tidak guide, tidak bimbing. Maaf, tetapi siswa, mahasiswa dipaksa untuk belajar memakai itu sendiri atau bersama teman-teman. Tapi saya belum dengar sekolah yang kumpul semua anak dan bilang, oke, ini orientasi. Bersama kami akan belajar, mengajar Anda. Poin kedua, bagaimana pakai itu dengan cara yang hikmat, dengan efektif, dengan benar, dengan etis. Manakah ada sekolah yang mengajar anaknya untuk pakai itu dengan etis, kecuali jangan dan dilarang dan kalau pakai itu kurang etis, itu kurang sekolah bisa siapkan dengan baik-baik. Mungkin karena waktu Pak, karena komputer pun itu lambat sekali masuk ke gereja atau sekolah, khususnya STT Kristen ya. Setelah semuanya sudah pakai, baru mahasiswa baru nanti akan diorientasi untuk pakai komputer. Tapi udah sangat lambat sekali ya. Saat ini hanya untuk HP jadi bagian daripada cara belajar luar biasa. Anakku baru lulus dari S2. Dia bisa selesai 50% plus dari semua tugasnya hanya dengan HP. Dia bisa lakukan research S2, dia bisa kerjakan tugas, dan kalau sudah tahu dengan HP dan laptop, dan semuanya punya kuasa komputasi yang sama. Tetapi betul, gagal, dan maaf, gagal karena tidak mengubah how we teach, what we teach, apa yang diajar, dan bagaimana mengajarnya. Ya, mungkin idealnya sekolah mahasiswa baru atau seluruh mahasiswa diajarkan bagaimana memakai AI dengan benar, dan ada aturan-aturan atau institutional policy dari sekolah sehingga anak tidak bingung. Kayak sekarang mahasiswa banyak sekali yang bingung. Tapi gimana kalau masih pakai kurikulum yang lama? Harus mengubah. Belum siap mungkin, what Pak. And how untuk ngajar. Dan lebih lagi AI bisa melengkapi kurikulum apapun dengan luar biasa. Yang poin keempat, well, maaf, gagal karena tidak mengundang AI di dalam kelas untuk jadi bagian dari proses. Untuk setiap anak punya tutor pribadi, punya asisten pribadi. Dan saya sebagai yang ajar juga bisa punya satu mitra ngajar. Lebih daripada itu, gagal dari tingkat atas hanya guru dosen, tapi sekolah. Apakah sekolah punya AI institutional policy yang paksa guru-guru yang menolong, mendampingi guru-guru untuk belajar AI? Apakah punya institutional policy untuk mahasiswa dikembangkan dalam pengertiannya, bukan dilarang? Lebih lagi, apakah sekolah punya AI roadmap, strategy, dan implementation plan untuk dalam 6 bulan ikut? 1 tahun, dalam tahun ini akan dari mana ke mana dan apa kembangannya? Karena jujur, semua kekurangan daripada poin ini, institutional policy, roadmap, sampai implementation plan, siapa yang kena? Itu mahasiswa.
itu siswa yang dipaksa belajar sendiri dan Terpaksa, bukan dipaksa. Oh, itu dipaksa. No, enggak dipaksa. Terpaksa untuk sering tersembunyi pakai AI dengan cara yang mereka sendiri tidak tahu benar tidak benar. Tapi untuk saya gagalan paling dasar itu yang terakhir. Tidak sedang menyiapkan mereka untuk masa depan, untuk satu AI world. Nah, kalau tujuan daripada pendidikan dari sekolah itu untuk mempersiapkan untuk masa depan, menghasilkan, mencetak warga yang akan berguna. Well, kalau seperti itu, maaf, gagal. Dan lebih daripada itu, gagal ya apakah harus terus belajar sendiri? Ini kemahasil. Apakah tahu pakai sedikit tetapi tanpa arah random, acak? Apakah AI hanya di tangan diri sendiri? Apakah tidak dipersiapkan untuk masa depan oleh sekolah? Apakah terus guru tidak ada skill menggunakan AI? Saya masih ingat guru yang mengakui ke Bu Yulia, saya harus belajar AI daripada anak-anak karena sekolah dah nolong saya. Tidak bisa hanya kecuali lewat mereka. Apakah guru tidak bisa mengajarkan cara menggunakan AI dengan baik, efektif, dan paling bijaksana? Wah, itu karena mereka sendiri belum. Apakah tidak ada perubahan fungsi kelas, cara mengajar? Apakah tidak mengundang dalam kelas? Kalau tidak diundang, guru tidak manfaat AI sebagai partner, dan siswa, maaf, tidak dapat skill dan alat yang paling penting untuk mendampingi dalam proses belajar lebih lagi masa depan. Karena itu, saya harus bilang sebelum baca ini, maaf, apa respons kita? Apakah akan terus seperti ini? Tidak. Sabda akan sampaikan 4 pilar. Tapi sebelum itu satu maaf. Ya, AI datang dengan cepat. Tapi sekolah harus jadi tempat untuk belajar, untuk secara agile. Mereka terus-menerus berkembangkan. Tapi sekarang sering sekolah ada satu menghambatkan prosesnya. Saya harap dengan 4 pilar ini, itu akan menolong setiap siswa dan mahasiswa untuk maju dalam AI dengan atau tanpa sekolahnya. So, 4 pilar untuk masa depan. 4 pilar untuk persiapan student, siswa anak untuk AI future. Ada AI literacy, AI skills, biblical literacy, dan AI learning. Okay. So, ini 4-nya dan akan harus cepat. Khususnya akan belajar tentang AI quotient, akan belajar tentang prompting dan fokus untuk skills, akan lihat dengan cepat digital worldview, kacamata Allah, bagaimana AI squared DA dengan AI, dan akan mulai belajar cara metode alat yang baru. Setelah itu tips, tricks, dan masih banyak. Dan setiap poin ini dari pilar bisa jadi sesi satu sendiri. Tapi karena itu akan cepat dan hanya dapat ringkasnya. So, yang pertama, AI literacy. Apa itu literacy? Apa digital literacy? Apa AI literacy? Dan lebih lagi AI quotient seperti apa? And Christian, apakah ada bedanya tentang CDQ, Christian Digital Quotient, Christian AI Quotient? Akan lihat dengan cepat bersama. Apa AI literacy? Well, itu kemampuan untuk bisa tahu, mengerti, memakai AI dan dampaknya daripada etis sampai efektif dan baik. So, kami mulai dengan digital literacy and sekaligus AI quotient. Apa itu digital quotient, AI quotient? Seperti, salah arahnya. Mouse tidak jalan. Okay, there. Mulai dengan apa quotient? Quotient itu cara untuk bisa mengukur kurang lebih. Itu alasan dari IQ, intellectual quotient, EQ, emotional quotient, SQ, and sudah cukup untuk itu. So DQ itu kemampuan untuk ukur mengukur pengertian dan penggunaan daripada teknologi dan lebih lagi bijak, etis, dan aman dalam kehidupan sehari-hari. So, digital intelligence quotient ada seperti ini. 8
dan akan lihat beberapa dengan cepat, tapi apakah identitas digital Anda? Apakah penggunaan waktu? Tahukah tentang cyberbullying atau cybersecurity? Seperti apa critical thinking skills? Tahu bagaimana punya privacy, punya empathy? So, kemampuan digital identity untuk membangun, mengolah identitas online, offline. Screen time management, bagaimana mengolah waktu? Termasuk games, media sosial, dan di Indonesia, anak biasa pakai 8 jam per hari Mahasiswa. Ya. minimum untuk online screen time. Wow. Ya. Kemarin dulu kita sempat bicara dengan anak-anak remaja, toh, Pak. Ketakutan apa yang paling mereka takuti, yang mereka miliki? Salah satunya adalah kehilangan HP. Oh ya, berapa banyak kali, dah hanya anak, tetapi kalau orang pulang dari kantor, lupa HP, mereka ke kantor lagi. Apapun lain, dah jadi alasan. Tapi screen time, saya mendisiplin waktunya atau tidak, dan untuk semua siswa mahasiswa, hal ini jadi kunci. Cyberbullying akan terus trolling, akan respond dengan bijak atau tidak. Cybersecurity, untuk bagaimana menjaga diri online. Untuk punya empathy, kemampuan untuk peduli. Dan online kadang-kadang sulit. Untuk footprint, seperti apa jejak digital Anda? Untuk bisa punya kemampuan mikir kritis dan dengan AI, apakah itu pun akan hilang? And privacy. But yang saya mau bukan detail tadi, tapi apa bedanya DQ yang Anda sudah lihat dengan Christian Digital Quotient? Dan sebagai anak Kristen di sekolah Kristen, ini yang jadi penting. Bagaimanakah Tuhan mengubah firman mendasarkan satu digital quotient dan sepertinya AI quotient yang Kristen. Ini dasar untuk AI literacy. Seperti apa identitas? Well, identitas kita di dalam Kristus karena kita telah diciptakan baru di dalam Kristus dan online. Apakah masih kelihatan dan masih terasa? Atau hilang dan hanya pakai avatar dan sekarang kami apapun kecuali satu yang jadi sinar dan terang untuk Kristus. Garam untuk dunia. Identitas kita berdasar dalam Kristus termasuk digital. Screen time, apakah bijak dalam menggunakan waktu kita? Dari Ephesians, hari-hari dan online, internet bisa jahat. Dipakai dengan baik atau tidak? Dipakai untuk Tuhan atau tidak? Lebih lagi cyberbullying. Kami akan mendampingi orang yang dibully atau just ikut-ikut atau tidak peduli. Bagaimana berbuat baik dan membangun orang lain, bukan bullying yang akan menghancurkan orang lain. Peduli atau tidak? Cybersecurity, cerdik seperti ular, ya, tapi tulus seperti merpati. Harus mengerti apa arti hacking, bagaimana bisa disalahgunakan. Ada dark side, sangat gelap. Bagaimana untuk tidak jatuh dalamnya dan menolong orang lain dengan cara yang sama. Digital empathy untuk saya itu mungkin yang paling penting. Harus kasih di segala waktunya. Harus memiliki dan hanya empathy, belas kasih, tapi satu pengertian. Setiap relasi dan interaksi akan mencerminkan karakter kita dalam Tuhan dan kasihnya kepada orang lain. Sangat-sangat beda apa caranya orang digital empathy untuk orang Kristen. Bukan hanya, oh kasihan, tetapi Tuhan yang mengasihi. Lebih lagi, digital footprint. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk for God, kemuliaan Tuhan. Ya, yes. Huh? Salah? Oke, critical thinking. Oke, apakah menguji segala sesuatu? Apakah punya the mind of Christ? Pikiran dari dia. Dan punya hati Kristus. Dan sebagaimana akan punya critical thinking yang terkait dengan God's thinking. Privacy.
Waduh, lebih daripada itu. Now, apa itu AI quotient? Well, itu tingkat pemahaman, kesiapan, keterampilan seorang dalam berinteraksi dan kecerdasan buat AI berdasarkan nilai moral universal, tapi Christian AI quotient harus sangat beda. And bukan nilai universal, tapi nilai-nilai Alkitabiah. Itu Christian AI quotient. And so karena itu pemahaman nilai-nilai Alkitab. Apakah dari sekolah diajar tak hanya bagaimana pakai AI, tapi untuk punya fondasi dalam Kristus? Itu bagian dari Christian AI literacy, tidak hanya AI literacy. Okay? Dan mengapa orang Kristen perlu perkembangannya? Banyak-banyak alasan. Dan maaf, saya tidak akan detail semuanya. Tetapi karena masa depan adalah AI, masa depan adalah sekarang, harus sadar kami dipanggil untuk melayani dalam dunia itu. And so kami harus punya satu pengertian tentang mengapa dan bagaimana orang Kristen akan mengembangkan digital AI quotient-nya. Ini perlu banyak diajarkan kepada siswa dan mahasiswa ya, supaya punya bijaksana, punya kecerdasan AI, sehingga AI bukan menguasai mereka, tetapi mereka bisa menguasai AI. Jadi tadi AI quotient, prinsip-prinsip kekristenannya sangat penting sekali nih untuk siswa bisa mengetahui ya. Dan itu yang tragis. Kalau hanya belajar AI, apa beda Anda dengan dunia? Harus belajar AI. Maaf, sekolah gagal untuk betul mengembangkan itu, dan mungkinkah hanya dapat AI literacy secara duniawi, tetapi seperti apa Christian AI quotient? AI quotient itu dasar AI intelligence, awareness and skills, akan lihat. AI literacy, sedang lihat. And then AI responsibility ethics. Bersama itu jadi intelligence, literacy, and maturity. Itu jadi AI maturity atau AIM. Seperti ini. Intelligence plus literacy plus responsibility equals maturity. Equals AI bisa dipakai dengan baik-baik. Okay? So, AI quotient, definisinya. Lebih lagi untuk Christian. And ini tak ada waktu untuk menjawab, tapi bagaimana cara meningkatkan AIQ and AIQ Anda? Harus dikembangkan. Betul, dan ada banyak cara. Dan apakah sekolah terlibat? Dan kalau tidak, Anda masih harus kembang dalam AI literacy. Harus mengerti apa AI responsibilities. Dan bagaimana bertanggung jawab secara digital dan AI. Termasuk dalam sekolah, termasuk dalam kerja keluarga dan masyarakat. Okay? And kami akan lihat untuk prompting untuk pillar yang berikut. So, tadi sudah lihat pillar nomor 1. Dan maaf kalau waktu tidak ada cukup untuk itu. Seharusnya itu satu sesi lengkap dan panjang lebar. Tidak jadi. Maaf. AI skills and prompting. Apa skills dasar? Ya, prompting. Apakah fokus? Itu satu caranya, dan advanced skills, dan apa skills AI yang paling penting. Kami akan lihat, dan untuk itu kurang lebih satu slide. Ya, ini sebenarnya ini mahasiswa, siswa dan mahasiswa yang hadir pada siang hari ini sangat bagus untuk bisa melihat ini dengan dengan kacamata baru ya, bukan hanya prompting ngawur gitu, bukan prompting acak, tetapi punya rumus. Ya, dan rumus ini sudah dibuktikan sekarang ratusan kali dan tempat. Kalau orang mulai dengan acak atau dengan cara Google dan just dengan cara yang lama untuk coba interaksi, bandingkan dengan kalau saat interaksi sudah jelas apa formatnya, apa tujuannya, apa scope konteksnya, saya siapa, ini untuk siapa dan oleh siapa, dan lebih lagi semua yang memberi keistimewaan. Kemampuan untuk pakai fokus itu perbedaan antara dapat hasil yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak, yang tidak konsisten, yang kadang frustrasi dan kadang wow. Fokus itu sangat-sangat menolong. Itu Sabda suka bilang WA dengan AI. Kalau Anda sudah bisa WA dengan teman dan teman hanya bilang halo,
Nanti mereka jawab, ya ada apa? Oh ya, just now. Well, kalau just bolak-balik dan tak ada arti dalamnya, bandingkan dengan waktu COVID, dengan WhatsApp, bisa kerja, bisa sekolah. Kenapa? Saat itu kirim dengan jelas pesan kepada teman. Saya perlu ini dengan cara ini. Oh, untuk kelas apa? Yes. And saat orang bisa fokus, bisa jelas dalam format objective context. Ingat, AI tidak bisa baca pikiran. Sama dengan teman, tidak bisa. Lebih jelas, lebih spesifik, lebih baik hasilnya. Kalau mau, ini fondasi dan dasar untuk semua AI skills. Nah, ini hanya fondasi dasarnya. Dan biasa untuk basic prompting atau fokus, itu satu sesi, dan khusus, itu ada latihan, selalu hands-on, dan bisa daripada hasil yang mengecewakan, sampai hasil-hasil yang luar biasa, sampai dengan bonus prompting bisa dapat renungan, bisa dapat lagu rap, bisa dapat ceritaan drama anak, bisa lakukan itu dengan hasil yang wow. But ada banyak jenis prompting lain. And prompting ada cara utama untuk orang interaksi. Itu skill yang paling dasar dan penting. And sekolah harusnya ngajar prompting dengan baik, dengan efektif. Strategic prompting, advanced prompting, sampai media prompting. Kalau saya mau prompting untuk tugas sekolah, beda daripada saya mau bikin lagu dengan Suno. Semua punya cara, dan itu penting untuk belajarnya. Conversational prompting itu ternyata tujuan daripada semua ini, bagaimana betul hanya satu prompt, tetapi bolak-balik seperti saya omong dengan Bu Yulia, ngobrol dan bolak-balik. Dan sekarang perkembangan tidak hanya prompt engineering, tapi context engineering. Bagaimana saya bisa sampaikan konteks, tujuan, dan format dengan jelas. Dan daripada prompt kepada prompt, konteks akan diteruskan. Ada juga API, Programmatic Agency, dan banyak yang lain. Dan Anda sudah lihat dengan sangat singkat, kalau mau ke situs Sabda, belajar fokus, dalam 15 menit itu akan mengubah dan memberi skill dasar. Advanced prompting punya factors, formulas, templates, resep yang lain seperti RTF, role, task, format, create. Ada banyak variasi, tapi semua kurang lebih seperti fokus punya satu dasar resep atau template. Dan ternyata fokus itu salah satu yang terbaik. Dan media prompting lain sekali. Harus belajar bagaimana AI kerja dengan AI. Bagaimana workflow, work together, work smart, and work hard. Tidak selalu langsung, tapi harus coba dan coba dan coba. Bagaimana untuk images, untuk audio, untuk video. Dan ada sesi-sesi daripada Sabda tentang itu. Dan maaf tentang AI skills, hanya itu. Sudah belajar AI literacy, AI skills sedikit. Dan itu yang kunci untuk persiapkan Anda untuk masa depan. Tapi jangan hanya AI skills and literacy, tapi Alkitab literacy. Dan akan lihat, dan tanya apa Christian digital worldview? Apakah dasar? Mungkin sederhana, tapi harus ada satu dasar, satu teologi tentang teknologi AI dan Tuhan. Dan apakah AI berguna untuk PA? AI squared, ada pola yang tidak hanya berguna untuk PA, untuk mengerti Alkitab, tapi Anda akan lihat polanya bisa dipakai untuk semua tugas Anda dengan AI. So, sekarang kepada AI squared, tapi dulu kacamata Allah. AI itu dari Tuhan. Itu adalah alat yang harus dipakai untuk menolong manusia. Dan tidak boleh disembah karena itu cuma alat ciptaan manusia. Ya. Dan itu seperti manusia sudah jatuh dan manusia yang ciptakan itu mencerminkan manusia. Ya, karena itu AI tidak netral karena sudah dibuat oleh manusia yang jatuh dalam dosa, jadi pasti ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Untuk itu alat yang diciptakan manusia ini harus ditebus supaya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Betul, dan kemuliaan untuk Allah, kemuliaan AI for God, itu satu fondasi.
di dalam Alkitab tidak ada kata teknologi, tapi ada berapa banyak prinsip yang sangat menolong untuk memakai teknologi dengan hikmat, dengan bijak, dengan etis. Bukan hanya diri sendiri, tapi untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi di Alkitab ada kata AI. Kalau cari itu ternyata satu Intermezzo. kota. Mungkin bukan intermezzo, tetapi AI kalau salah itu antara Bethel dan Kanan. Dan akhir daripada AI itu terbakar, hangus, dan hancur total. Kalau tidak dipakai, tidak jadi tempat untuk Tuhan. Seharusnya AI itu for God. Dan tidak hanya kota yang nanti di sejarah hancur dan tertinggal. Tidak ada lagi. So, AI for God. Fondasi dari segalanya. Biblical literacy. Lebih daripada itu, ada method AI squared. And method AI squared untuk apa? Untuk belajar Alkitab dengan benar. Oke. Dan logo ini apa? Ya, logonya square. Oke. Ada kotak. Di dalamnya ada AI karena kuadrat dua Aha. kali. Ya. Ya, lalu ada fokus di tengah-tengah untuk kita bisa fokus di dalam kita belajar Alkitab, dan ada cross di tengah-tengahnya. Ya, di belakang ada Alkitab, fokus atasnya, salibnya, dan ada AI untuk masuk dalam Alkitab dan satu AI untuk keluar. Ini adalah 4 langkah. Oh, adalah 4 langkah. There it is. Okay. And 4 langkah, 2-nya masuk, 2-nya keluar dari teks, seperti ini. Ya, jadi awali investigasi itu langkah yang pertama, bagian yang pertama untuk menginvestigasi ayat-ayat yang kita baca, untuk kita tahu latar belakangnya, konteksnya, arti katanya. Lalu di AI yang kedua, kita setelah menginvestigasi artinya, lalu apa artinya itu bagi saya, dan bagaimana saya mengaplikasikan di dalam kehidupan saya. Oke, so lanjut, dan maaf karena waktu tidak cukup. Tapi langkah pertama itu observasi, dan itu akan menggali, akan dapat interpretasi dan aplikasi waktu keluar dari teks. Tapi ada langkah apa yang pertama? Sebelum. Doa. Oke. Dan Langkah apa? 0. Langkah 0. Dan seperti apa langkah 0? Minta Roh Kudus untuk menerangi hati kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sekarang langkah doa ini sebenarnya bukan hanya untuk belajar Alkitab ya, sebenarnya untuk mengakses internet pun atau AI pun kita harus berdoa supaya kita tidak tersesat. Ya, well, itu satu tip atau trik apapun ya, diawalkan dengan doa, PA atau apapun ya. So, tapi AI tidak bisa menolong langkah 0. Okay. So, jangan pakai AI untuk mendoakan itu. So, langkah pertama sampai 4 sudah dilihat, itu adalah awali, amati Alkitab, apa adanya di dalamnya. Investigasi secara induktif. Apa interpretasi inti? Gali lebih dalam dengan segala caranya. Dan di situ akan menemu ajaran. Pasti apa artinya untuk aku? Pelajaran apa yang kita dapatkan? Dengan tujuan untuk itu akan diimplementasi, akan diintegrasi dalam hidup. Kami akan interaksi dengan firman dan dunia. Dan dari itu ada ide-ide untuk bagaimana tindakan konkret untuk menerapkan firman Tuhan. Dengan cepat sekali kami lihat satu persatu seperti apa. Langkah pertama. Ya, awali dan amati. Membaca seluruh perikop dengan konteks latar belakang dan kata-kata penting. Ya. Dan kalau mulai dengan just saya seorang siswa Kristen, mahasiswa Kristen yang cinta Alkitab, itu sudah akan grounding, sudah akan fokus kepada tujuan AI Anda. Tujuan PA. Dan aku sedang melakukan studi Alkitab. Hanya dengan kalimat pertama, itu tahu tujuan saya, itu tahu konteks saya, itu tahu user saya, dan saya mau belajar dari Daniel nomor 1, pasal 1. So, kasih saya penulis latar belakang atau itu. Oke? Cara yang berikut, kalau saya mau investigasi, saya bisa
Setelah baca-baca, saya bisa untuk lihat 5W2H. Hanya dengan prompt yang kecil, 5W2H untuk saya belajar atau lebih berikan pertanyaan 5W2H dan itu akan dengan itu saya akan cepat sekali tahu saya sudah mengerti atau tidak. Mengerti inti daripada Daniel 1. Dan dari itu saya bisa mendalami dengan cara apapun. Mikroskop untuk menggali dalam. Saya bisa teleskop untuk lihat berapa jauh. Periskop untuk lihat ayat sebelum, untuk lihat pasalnya dan seputar ayat itu. Atau stetoskop untuk mengukur gimana hatiku. Dan so dengan 4 skop saya bisa mendalami, menggali dan mengerti pasal ayat apapun dengan lebih luas dan lebih baik. Tapi dengan hanya investigasi, langkah berikut adalah Ajaran. Pelajaran apa yang didapat dari apa yang kita sudah pelajari? Ya. Okay. And so contoh prompt, saya sudah mendapatkan poin penting, berikan 3 usulan pelajaran yang saya dapat. Dan so saya dapat pelajaran, saya bisa tanya AI, gimana pelajaran ini? Saya juga tanya, apakah ada pelajaran yang lain? Dengan itu bisa lebih lengkap. Kalau saya punya kelompok PA kecil, saya dengan teman-teman, kami akan belajar bersama. Dan daripada itu, kami tanya AI untuk dapatnya sekaligus. Dan implementasi. Simpulkan pelajaran dan tentukan penerapan dalam tindakan konkret. Bisa gunakan AI untuk memberi usulan. Lebih daripada itu, kalau saya bilang saya siswa Kristen pada era AI, gimana penerapan praktis dari kitab Daniel 1? Wah, bagus sekali. Lebih dari itu, saya bilang, saya punya ide, saya pelajaran ini. Saya mau mempraktiskan dengan ini. Apakah ada usulan? Dan AI bisa sangat menolong untuk itu. So ini just review dengan cepat. Dan saya mau daripada ini mengajar satu prinsip, satu pola AI. Ternyata 4 langkah ini sangat baik untuk PA, sangat baik untuk Alkitab Literacy sendiri atau dengan kelompok. Ajak AI untuk menemani dalam prosesnya. Tetapi ini juga pola tugas AI yang baik untuk apapun. Kalau saya punya tugas, harusnya saya akan research. Research berarti saya lihat apa yang ada. Saya mulai untuk kumpul, gather, explore. Dan kalau lihat awali, amati, investigasi, itu research. Brainstorming, cari-cari, search. Gather, kumpul, eksplorasi. Dan dari proses itu, saya mulai untuk lebih mengerti dan lihat sesuatu. Dan ini benar untuk semua tugas yang Anda dapat dari sekolah. Tapi dari search, research, gather, eksplorasinya, akan ada kesempatan untuk mengekstrak, menambil, mengerti, mengproses sampai ada hasil yang bisa diekspresi, tulis-menulis, dipresentasi, dan lewat proses AI squared, kalau saya dapat tugas dari guru, saya harus mengawali mengamati apa tugasnya, apa konteksnya, dan saya mulai mengerti. Sekarang saya mulai menggali. Daripada itu, apa inti, apa ajarannya yang terpenting, dan bagaimana diekspresi, diaplikasi dengan baik-baik. Dan so ternyata Alkitab Literacy sangat menolong untuk yang berikut, pilar AI Learning. Dan untuk AI Learning, kami sudah lihat AI Literacy, AI Skills, AI Alkitab Literacy, kacamata Digital Christian Worldview, and AI Squared tadi, tapi pola AI Squared bisa untuk AI Learning. Dan kami akan lihat 4, 3, 2, 1, setelah itu akan lihat Daniel dan lebih banyak tentang AI Learning seperti apa. So, lanjut. Oke. Pilar nomor 4. Perlu ada AI learning berarti konsep pelayanan dan konsep pendidikan yang baru. Ternyata cara belajar Alkitab konsep belajar yang baru untuk siswa. Ya.
Wah, ya, tapi seluruh pendidikan, cara belajar yang baru untuk siswa, dan tak hanya cara belajar Alkitab, tapi kalau mengerti learning on demand, just in time learning, atau conversational learning berarti saya bisa bergaul dengan AI, dan AI bisa jawab hampir seperti kalau guru punya satu assistant, saya tanya dan jawab, dan kami diskusi bersama. Dan kalau ada pelajaran dari sekolah, 4 poin dan poin kedua saya masih sulit nangkapnya, saya bisa dengan AI lanjut belajar. So harus terus belajar AI, tools, resources, terus bereksperimentasi, terus berkembang, dan jangan hanya sendiri, tetapi seperti kemungkinan besar harus belajar AI dengan teman-teman, tapi lebih baik lagi kalau dari kerja atau dari sekolah diajar bagaimana pakai AI dengan terbaik. So sekarang kami akan mulai lihat bagaimana dan seperti apa AI learning. Akan mulai dengan 4, 3, 2, 1. Okay? Ada 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, 1 keinginan, dan saya akan cepat sekali. Tapi saya harap daripada ini, itu akan menolong untuk mengarahkan satu pengertian baru. Mulai dari dasar. Masa depan itu AI. Karena apa? AI sudah ada. Itu akan ada terus-menerus. Orang bilang tidak ada masa depan tanpa listrik. Saya bilang tidak ada masa depan tanpa AI. Dan itu akan sedang dan sudah mulai mengubah segalanya. Termasuk sekolah, termasuk cara yang Anda proses informasi, dapat informasi, dan sekarang akan menyampaikan informasi kepada yang lain. Skill yang akan terpenting untuk masa depan terkait dengan AI skills. Literasi yang paling penting untuk masa depan mungkin tidak Shakespeare dan sastra yang lama. Itu bagus, sangat penting untuk tahu, tapi AI literacy. Dan Anda akan harus belajar bagaimana hidup dalam dunia yang AI sedang mengubah segalanya. Harus deal with it, menghadapi itu. Itu 4 fakta. Ada 3 tujuan di belakang ini. Saya harap ini akan membuka conversation, tak hanya dengan teman-teman, tapi dengan sekolah, dengan masyarakat sekaligus. Akan ada kesempatan untuk bicara-bicara cara-caranya. Eksperimentasi, eksplorasi, coba. AI terbaru, lihat seperti apa. Ini ada bahaya. Ini bagus sekali. Wah, ini mahal. Share, membagikan hasilnya bersama. Bagi. Dan 3 tujuan ini ternyata itu tujuan untuk AI learning. Anda akan lewat proses ini conversational learning. Dengan AI bisa bercakap-cakap. Experimental learning. Hey, ini tidak diajar dalam kelas, tapi saya masih bisa tahu. Saya bisa mengelanjut, bisa lebih mendalami. Saya tidak harus dibatasi oleh kurikulum atau kemampuan dan pengertian dari guru. Saya bisa mengelanjut lebih daripada itu. And shared, learning bersama. Learning together. And saya rasa antara 4 fakta ini dan 3 tujuan, Anda bisa punya satu philosophy of learning, satu konsep tentang learning yang dipimpin oleh AI. Dan kalau betul nangkap AI learning, itu akan lebih conversational, itu akan lebih experimental, eksplorasi and experience, dan itu akan lebih shared. Itu akan harusnya dibagi baik-baik kepada yang lain. Ada 2 hasil. Mau tidak mau, saya percaya dengan AI dan AI learning, betul, tidak hanya belajar, tapi apa yang you belajar akan disampaikan kepada orang lain. Berarti you akan teach. Mungkin tidak teach isinya, tapi kepada teman. Teach AI. Cara yang baik, cara yang benar. Tidak hanya belajar acak-acak, tapi apa yang you dapat akan disampaikan dengan baik-baik ke yang lain. And serve. Mau tidak mau, saat ini saya rasa perlu, dan ini dari anak muda, yang tidak hanya melayani atau dilayani oleh AI, tetapi yang mimpin untuk menolong teman-teman. Teach and lead.
nanti akan lihat seperti apa Daniel yang tidak hanya passive dalam situasinya, tetapi dia teach and lead. Okay? And Sabda punya satu keinginan. 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, dan 1 keinginan. Dan keinginan itu AI for God. Fondasi di belakang semua lebih lagi untuk mahasiswa. Apakah itu hanya AI untuk aku? Atau itu AI untuk memuliakan Tuhan? AI itu bagian dari dunia yang baru ini, tetapi untuk siapa dan tujuan apa. Okay? And sekarang mau tidak mau adalah saatnya. So, itu memberi satu introduksi dengan cepat. Ini satu halaman yang review semua sekaligus AI for God sekarang. Fondasi untuk AI learning. Kalau sudah nangkap ini dan punya pola untuk conversational, eksplorasi, pola untuk share, pola untuk learn and serve berarti teach and lead, Anda akan sangat-sangat suka memakai AI. Tadi kami sudah lihat slide ini dan akan melihat sedikit tentang resources yang baru. Actually, ternyata saya akan skip. Biasa kada waktu AI scary, sangat menakutkan. Semua teknologi ada perubahan. Yang penting, kalau tidak dimengerti, pasti tujuan motivasi dan cara akan salah. Akan bahaya. Itu alasan AI learning sangat penting untuk kami lakukan itu dengan benar. Kalau tidak, kalau AI, cara motivasi atau tujuan salah, bahaya. Kalau dengan benar, itu akan berguna. And AI learning, sifatnya, konsepnya, dan lebih lagi, pola untuk belajar akan sangat menolong. Ingat, teknologi adalah assistant yang sangat berguna, tapi Tuhan yang berbahaya. Bagaimana AI bisa menolong Anda untuk dari tugas sekolah sampai untuk semuanya. Awas ada dark side, saya tidak akan panjang, itu sudah Anda tahu, bisa hoax, bisa video palsu, bisa hampir apapun. Itu bisa untuk plagiat, untuk cheat. Nanti dengan tips and tricks kami akan lihat hasil seperti apa. Ya. And ada efek negatif dari kecanduan, ketergantungan. Ada orang tua yang takut otak anakku akan hancur busuk karena AI. Mereka tidak akan bisa mikir lagi. Ini orang tua yang sama yang kecanduan dengan gadgetnya. Tapi harus ada batasan. Digital quotient, AI quotient akan menjaga Anda untuk tenggelam di dalam AI atau dunia digital. So yes, ada dark side yang sangat bahaya. Tapi bahaya apa? Well, kalau dipakai untuk yang salah, bahaya. Motivasi cara, tapi harusnya untuk benar dan kembali kepada fondasi. Dan yang terpenting, AI harus dipakai untuk Tuhan, AI for God. Okay? Manfaat AI ada banyak. Anda sudah akan tahu lebih daripada saya. Bikin teks, bikin tugas, analisa, mengedit, otomatisasi tugas. Itu bisa untuk hampir semua. Tugas apapun dari sekolah, AI bisa. Tapi kami akan lihat apa etisnya. Tapi apapun terkait, nomor 10 dengan berpikir atau intelligence, AI bisa. Dan seluruh dunia sekolah terlibat dengan itu. Banyak manfaat dalam konteks gereja, dalam konteks pelayanan, dalam konteks sekolah. Nah, sekarang kami akan lihat tips and tricks dan nasihat. So, yang pertama, berapa penting untuk learn prompting? Tadi saya sudah bilang AI skills. Anda hanya prompting untuk satu jenis AI, tetapi untuk belajar dan pilih macam-macam AI. Tidak semua AI yang sama. Waktu saya tanya dengan satu teman, mereka bilang, sekarang yang hampir terpenting itu mengerti AI apa yang baik untuk apa. Dan so ternyata kalau mau untuk gambar, ada AI yang khususnya. Mau bikin video kecil, ada. Kalau mau untuk teks jadi suara, kalau mau ada notebook LLM yang bisa catatan dijadikan video kecil. And banyak yang a lot of fun, yang sangat fun. Tapi
harus bisa juga untuk tak hanya belajar prompting dan pilih-milih AI dan mengerti perbedaan, tetapi bagaimana kalau mau cari sumbernya? AI tidak selalu benar. Harus bisa konfirmasi, bukan halusinasi, tetapi AI cek dengan AI yang lain. Mengapa ada perbedaan? AI apa sumbernya? Kalau ada AI tidak berarti tidak ada gunanya untuk internet, untuk web, untuk Google, untuk buku-buku. Balik, mereka saling menguatkan. Dan jujur, satu teman bilang, itu penting untuk belajar bagaimana rewrite atau humanize results. Kalau orang mau, bisa dalam prompting, tidak hanya ada prompt, tapi saya tambah untuk tidak ditangkap. Jangan lupa tambah 10 salah ejaan, 5 kalimat terlalu pendek, 2 kalimat terlalu panjang, dan 8 kesalahan punktuasi. Atau saya bisa bilang, dan tulis ini dengan bahasa yang sedikit acak dengan kesalahan. Semua itu akan bikin bahasa yang kurang sempurna. Dan nanti waktu orang coba cek untuk plagiat atau untuk, waduh, tidak ditangkap. Tetapi bagaimana humanize? Well, cara yang terbaik bukan itu. Ada banyak yang pakai cara seperti itu. Cara yang paling baik itu betul belajar apa yang Anda dapat, dan dapat dari beberapa sumber, dan setelah itu saya tulis dalam perkataan sendiri sama dengan dulu pinjam buku sekolah, pinjam 2 buku dari pustaka, lihat, baca, dan tulis hasilnya dari pengertian diri sendiri. Kalau dulu dari buku saya copy persisnya, itu salah. Kalau dari AI saya hanya copy persisnya atau mengubah beberapa huruf, punktuasi, dan kata, masih tidak benar. Harus bisa menguasai dan mengerti. Untuk tips and tricks, berapa penting hal terkait dengan character ethics. Anda adalah dual citizen. Dual citizen berarti dwi-warga. Atau, ya, Dwi-warga negara. Dwi-warga negara. Warga negara dari surga, tapi dari dunia. Tapi juga tidak hanya warga dalam dunia di Indonesia, tetapi warga masa depan. Apakah Anda sedang siapkan untuk masa depan? And ethics yang ada bisa sangat sulit. Kadang-kadang semua teman bilang, copy no problem, AI seperti ini, tetapi hati nurani bilang, ini tidak benar. And bagaimana saya bisa untuk mengatasi masalah seperti itu? Karena ethics, characters, and skills itu penting. Belajar lebih daripada hanya isinya atau content. Itu method. Itu untuk bisa mengerjakan itu, memiliki, mengerti, menguasai bahan and proses. Itu gampang untuk membodohi diri sendiri. Menipu diri sendiri atau menipu yang lain. Tapi awas, di akhirnya AI yang mampu dan tidak Anda, dan di akhirnya you hanya akan menipu dan membodohi diri sendiri. Ada kutipan yang saya sangat suka yang seperti ini. AI itu bahaya karena itu akan mengeluarkan sifat Anda. Kalau itu sifat buruk, Magnify. Itu magnify, akan muncul dengan lebih besar, dan Anda akan pakai AI untuk buruk. Tapi kalau Anda jujur dan punya karakter yang baik, itu akan diuji, tapi you akan menang dan tidak akan membodohi atau menipu diri sendiri atau guru atau orang lain, tapi akan belajar jujur. Dan itu sulit kadang-kadang. Awas, jangan sampai cheat yourself. Itu yang terjadi. Satu tip atau trik yang lain itu belajar bagaimana tidak hanya dapat dari AI, tetapi kembalikan. Satu orang sini suka argumentasi, betul berantakan dengan AI. Saya tidak setuju atau opini saya seperti ini, and kada conversation. Seperti apa kalau hanya teman yang hanya bilang ya terus. Tapi kalau saya pendapat,
dia pendapat dan bolak-balik. Saya bisa eksplorasi apa pro, apakah kontra. Bandingkan ini dengan yang lain. Apa yang terkait? Apakah ada beberapa viewpoint, beberapa pandangan yang beda? Bisa simpulkan semua ini dengan cara yang sederhana. Atau dikatakan ulang. Apakah FAQ pertanyaan terkait dengan topik ini? Lebih daripada itu, kalau mau salah satu trik itu tidak untuk dapat pertanyaan, dapat jawaban, tapi pertanyaan. Saya sedang belajar tentang algebra ini. Kasih saya 5 pertanyaan untuk saya coba dan menolong saya untuk jawab dengan baik-baik. Wah, saya itu. Dan Khan Academy punya AI yang tidak menjawab tapi menolong Anda untuk dapat jawabannya. OpenAI ChatGPT punya study mode, dan study mode menolong untuk itu akan mengarahkan dan mendampingi, menolong Anda untuk jawaban yang benar. Dan siapa yang belajar dari proses itu? Anda. Jangan outsourcing proses belajar. Jangan curang diri sendiri 5 menit. untuk itu. Okay? And ya beberapa lain. Ethics matter. Gimana kalau sekolah bilang tidak? Apakah berarti kalau sekolah melarang? Nah, lebih sulit saya lihat situasi satu guru bilang silakan memakai dan guru lain melarangnya. Anda harus navigasi dengan cara yang ethical, dengan cara yang excellent antara yang bisa dan tidak bisa. Saya sudah pernah bilang itu penting untuk jadi satu change agent. Memperjuangkan di sekolah untuk sekolah bertanggung jawab dan mimpin dan beri bimbingan untuk pakai AI dengan baik. Tidak hanya melarang itu. Traffic light analogy. Lihat dalam setiap situasi. Ini merah, betul dilarang, atau hijau. Silakan memakai, atau kuning. Mereka tidak omong dan saya tidak omong dan semua tahu tapi tidak tahu. Bagaimana? Apakah penggunaan itu jelas atau tidak? Dan tolong untuk situasi itu untuk tanya guru. Lebih daripada itu, kalau you memakai AI, kasih kredit ke AI. Saya lakukan ini, AI lakukan itu. Saya sudah memberi beberapa contoh kemarin di AI dan guru tentang guru yang mewajibkan anak untuk memakai AI. Dan tak hanya itu menolong mereka, mendorong mereka untuk excellence. Kenapa? Mereka tak hanya terima hasil akhir, tetapi setiap langkahnya. Berarti guru mewajibkan mereka untuk brainstorming dengan AI, kasih prompt dan hasil, untuk garis besar, untuk pilih judulnya, untuk draft, dan setiap langkahnya AI dan prompts, dan hasil terakhir dapat 50% dari nilai, dan prompts dan kerjanya dapat 50%. Seperti dengan math. Math ada rumus dan harus matematika dan solusinya, solusi 50%, tapi cara kerjanya untuk sampai ke situ dapat bagian dari nilai juga. Anda akan harus agile. Agile berarti flexible. Harus terus-menerus flexible. Harus bisa siap untuk berubah dan seterusnya. Masa depan itu orchestration coordination. Itu teamwork, tapi AI ada bagian daripada tim. Akan harus bisa persiapkan diri untuk masa depan dengan atau tanpa guru dan dosen. STT yang melarang mahasiswa untuk pakai AI akan luluskan mahasiswa untuk melayani anak-anak yang belajar dan sedang memakai AI. Seperti apa dangkalnya tidak siapkan untuk masa depannya. Harus build strong foundations, fondasi yang kuat dan agile untuk melayani untuk masa depan. Dan seterusnya, banyak tips and tricks. Kalau ada waktu yang saya tahu tidak ada, saya akan bilang, oke, siapapun kasih apa tip and trick, bagaimana cara memakainya seterusnya. Saya mau selesai dengan cepat karena saya dibilang waktu habis.
dengan satu contoh dari Daniel. Daniel Generation, yes, ada huruf AI di situ. Dia masuk dalam dunia baru. Ada contoh yang lain, Esther. Orang yang tinggal dalam dua dunia. Dia diculik daripada dunia yang lama dan di tempat dapat bahasa yang baru, budaya yang baru, makanan yang baru, sistem dan sejarah dan sastra yang baru, tulisan yang baru, pola dan cara hidup yang baru, pengetahuan baru, hukum, semua baru. Lebih lagi, waktu dia lulus, jabatan dan tugas baru, tapi karena lulus dengan baik dari semua yang sebelumnya, tidak hanya dapat tugas dan jabatan baru, tapi bisa dilakukan dengan excellence. Akan lihat. Dia sampai dapat nama, identitas yang baru, tapi tidak menerima agama atau iman baru. Masih Daniel for God. Dan saat ini perlu satu Daniel generation. Orang yang siap dan berani untuk masuk dalam AI world, dunia yang AI, dan semua akibatnya. Anda itu betul ada bahasa budaya, ilmu yang baru, pengetahuan, sistem, dan cara dan pola yang baru. Dan seperti apa dari Daniel? Daniel generasi itu kebutuhan generasi zaman ini dan seperti apa? Setiap huruf ada satu hal yang jadi sangat tolong untuk setiap siswa mahasiswa sekarang. Saya harap Anda menjadi Daniel generation. Anda harus digital. Dunia baru ini sudah digital, sudah AI. So, Daniel generation is a digital AI generation. Harus Alkitabiah, fondasi dari iman dan hidup kita tidak berubah dalam dunia yang berubah secepat ini. Harus tak hanya digital, tapi harus Alkitabiah. Harus nationalist, memperjuangkan, mengasih kontribusi kepada bangsa ini. Daniel menolong untuk memimpin masa depan dari bangsanya. Dia jadi leader berdampak untuk seluruh bangsa itu. Dan lebih daripada itu, dia jadi masa depan untuk umat Yahudi saat itu. Injili supaya Allah dan Kristus dikenal. Daniel generation adalah generasi yang Injili, yang tidak takut untuk Injil, untuk kabar baik dikenali. And lebih daripada itu, excellence. Mereka sebaik mungkin, imago Dei. And mereka memperjuangkan dengan sebaiknya. Dan dalam generasi AI, satu generasi Daniel seperti apa di dunia ini? Apa arti excellence dengan AI? Dari tips and tricks, daripada 4 pillar. Punyakah AI skills? Punyakah AI literacy? Biblical literacy? And lebih lagi kemampuan untuk AI learning. Dengan excellence. Seperti apa Anda jadi satu yang menguasai ini dengan excellence. Untuk generasi Daniel itu layak layani. Learning and leadership terus. Berapa penting untuk Anda bisa jadi Daniel generation. Lagi, digital Alkitabiah, nationalist, Injili, excellent, layak layani. And so, Daniel generation ada siswa mahasiswa sekarang. Mau tidak mau. Maka dunia digital, dunia AI, and akan dipimpin untuk masa depan. So, Daniel generation. And saya akan akhiri dengan just satu pertanyaan, Kovadis. Karena waktu habis itu pertanyaan refleksi diri dengan AI akan apa? Response Anda apa? Ada sisi gelap, ada kesempatan, ada perjuangan. Sekolah jujur sedang memperjuang sebaik-baik mungkin untuk mengerti dan memakai. Tapi kemungkinan tidak secepat Anda. Apakah Anda akan bisa menolong dan mendampingi? Dan satu tip terakhir, saya rasa ini yang mungkin paling baik tempat untuk akhiri dengan ini. Doa, tanya Tuhan, jadi dekat kepada Dia. Di dalam situasi baru, di dalam situasi seperti sekarang, tidak mungkin siapapun punya semua pengertian, semua hikmat, tetapi bersama kami akan belajar tidak hanya tentang AI dan pemakaian itu dengan sebaik mungkin,
akan belajar tentang etis, tentang hak cipta, akan belajar tentang alat yang baru, cara yang baru. Kami akan lihat 4 pilar. Tapi lebih daripada itu, dalam konteks dan oleh karena kacamata Allah, kami akan mengerti itu dari pandangan Tuhan. Kalau kami doa, kami baca dalam firman, dan kami tanya dari Tuhan, bagaimana teknologi ini, AI bisa memuliakan, AI for God. Jadi, dekat kepada dia, itu yang tip atau trik yang paling penting. Mahasiswa atau siswa yang godly dan mengasihi Tuhan, saya rasa itu hal paling penting, termasuk dalam dunia AI ini. Setelah itu 4 pilar, setelah itu ada berapa banyak hal yang akan sangat menolong Anda. Oke, itu akhir daripada hari ini. Oke, terima kasih Pak Max. Waktu memang sudah habis, jadi akan segera saya kembalikan ke Ibu Evi, dan memang tidak ada pertanyaan, tidak ada respons. Jadi Bapak Ibu silakan merenungkan tadi apa yang sudah disampaikan Pak Max, terutama para mahasiswa. Ada banyak tugas di belakang layar yang harus saudara emban, bukan cuma asal pakai AI, gitu ya. Ada prinsip, ada filosofi di belakangnya, dan khususnya sebagai orang Kristen, saudara punya satu fondasi yang kuat gitu di dalam iman saudara, supaya di dalam era AI ini saudara tetap menang gitu ya, tidak kalah dengan apa yang menjadi keburukan dari AI. Saudara tidak dikalahkan oleh AI, tetapi saudara bisa menguasai AI dan bisa menggunakan itu sebaik mungkin. Dan kalau di lingkungan saudara masih perlu bantuan saudara, saudara bisa menjadi duta untuk menolong, baik itu di sekolah, di keluarga, di gereja, sehingga saudara memberikan kontribusi bagi kemajuan zaman ini, terutama bagi pelayanan Tuhan. Gitu ya Pak Max? Ya, Oke. Kalau saya punya kata terakhir dengan AI, belajar bagaimana play, discover, learn, apply, and create. AI bisa mendampingi segala aspek daripada proses belajar, itu bisa mendampingi seluruh hidup Anda sebagai siswa dan mahasiswa. Lebih lagi kalau itu AI dalam konteks for God, and dengan itu saya rasa Anda akan bisa excellent, Anda akan bisa unggul, Anda akan bisa berdampak dengan cara yang luar biasa baik. And terakhir, satu maaf dari sisi kalau sekolah gagal, tapi sisi yang lain, kerjasama dan menolong sekolah yang sedang coba untuk bagaimana memakai ini dengan cara yang terbaik. Kami akan lihat dari sisi institusi pendidikan Kristen dalam 2-3 minggu yang berikut, dan saya harap ini sesuatu yang menjadi berkat kepada Anda.